kerinduan yang Tuhan berikan untuk menjalankan misi amanat agung Tuhan Yesus untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sepasang keluarga muda yang sebelumnya menggembalakan di gereja Sungai Yordan Pontianak memutuskan untuk berangkat dari kota Pontianak ke kota Singkawang merintis gereja Sungai Yordan Singkawang. Ko Rudi dan Kak Lia, itulah sapaan akrab gembala senior sekaligus perintis gereja Sungai Yordan Singkawang. Berbekal iman kepada Kristus dan firman-Nya, pada akhir tahun 1998, mereka masuk ke kota yang sesungguhnya asing bagi mereka. Sebelum membuka gereja, Ko Rudi bersama beberapa sahabat dari Pontianak meninjau lokasi dan mencari tempat untuk disewa. Akhirnya pada kali yang ketujuh perjalanan keluar masuk kota Singkawang, mereka baru mendapatkan ruko yang mau disewakan yang berlokasi di Jalan Alianyang nomor 73 di depan gudang beras Bulog. Awal tahun 1999, dengan menggunakan truk untuk mengangkut perlengkapan kamar tidur dan sedikit perlengkapan dapur, Ko Rudi bersama dengan seorang sahabat yang bernama Gideon berangkat ke Singkawang. Kak Lia sementara menetap di Pontianak karena pada waktu itu sedang mengandung anak yang pertama. Ruko yang disewakan memerlukan beberapa perbaikan dan renovasi. Jadi, dengan tenaga sendiri, Ko Rudi dan Bang Gideon mulai bekerja sebagai tukang bangunan sekaligus tukang cat dadakan. Setelah renovasi tempat selesai, barulah Kak Lia dijemput untuk tinggal di Singkawang. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Tuhan mengutus dua ibu pendoa, yaitu Ibu Leli Tangkesalu dan Ibu Shirley Santosa dari Jakarta yang tidak mereka kenal sebelumnya untuk mengajarkan tentang doa pemetaan, doa keliling, dan doa peperangan rohani. Dengan berjalan kaki, doa keliling pun dimulai dan ini dilakukan dalam 2 tahun pertama. Mereka berdiri bagi kota Singkawang dan meminta belas kasihan serta pengampunan Tuhan atas Singkawang. Dengan berjalan kaki, doa keliling pun dimulai dan ini dilakukan dalam 2 tahun pertama. Mereka berdiri bagi kota Singkawang dan meminta belas kasihan serta pengampunan Tuhan atas Singkawang. Dengan iman mereka menyatakan bahwa Singkawang direbut kembali bagi kemuliaan Tuhan dan memproklamirkan bahwa Singkawang telah diberkati Tuhan. Seruan ini tidak pernah berhenti sampai saat ini. Ko Rudi terus mendorong setiap jemaat Tuhan di Singkawang untuk selalu memberkati kota dan membawa dampak yang positif dimulai dari Singkawang, Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa. Pada tanggal 18 April 1999, kegiatan pertama dimulai dengan sekolah minggu dan dihadiri oleh anak-anak yang setiap hari bermain di belakang rumah. Mereka bertumbuh dalam pergaulan yang buruk dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan dan membuka hati mereka untuk Tuhan, hidup mereka berubah. Hal ini disaksikan sendiri oleh orang tua mereka. Sebelumnya, orang tua mereka tidak senang bila anak-anak mereka berkumpul untuk sekolah minggu. Bahkan ada orang tua yang marah-marah dan menarik anaknya pulang ketika anak-anaknya sedang bersuka cita di sekolah minggu. Namun ketika mereka melihat perubahan yang positif, mereka mendukung supaya anak-anak mereka mengenal Tuhan Yesus. Dan tanggal 18 April dijadikan hari ulang tahun Gereja Sungai Yordan Singkawang. Akhir tahun 1999, buah sulung pertama yang dipersembahkan bagi Tuhan melalui baptisan air berjumlah 4 jiwa. Tidak berapa lama kemudian, Bang Gideon kembali untuk melayani di GBI Sungai Yordan Pontianak. Tuhan kirim Ko Ahon dan Kak Lina untuk bergabung membantu pelayanan di Singkawang. 18 Oktober tahun 2000,
mereka pindah ke tempat baru dengan menyewa sebuah rumah di Jalan Safyudin nomor 12B depan SMK Safyudin. Disinilah Tuhan mempercayakan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang rindu mengenal dan melayani Tuhan. Suatu saat, Kak Lia hendak menyiapkan makan sore untuk seisi pastori. Ternyata minyak untuk menggoreng ikan sudah habis, dan persediaan uang pun sudah tidak ada lagi. Kak Lia masuk kamar dengan tidak memberitahu seorang pun bahwa minyak goreng sudah habis. Kak Lia berkata, Tuhan, Engkau tahu seisi pastori butuh makan sore ini, dan minyak yang dibutuhkan sudah habis. Aku percaya Engkau akan menyediakannya. Sore harinya, ketika Kak Lia kembali ke dapur, dia melihat 2 botol minyak kelapa di samping kompor. Dan ternyata minyak kelapa itu dari tetangga sebelah. Hal ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi pertolongan Roh Kudus yang dinyatakan. Dialah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Kebutuhan untuk memiliki tempat ibadah yang tetap mulai dirasakan. Mengingat setiap kali hujan turun, gereja selalu kebanjiran. Pernah suatu kali ketika banjir sudah surut, waktu itu sedang diadakan komsel di gereja. Salah satu anggota sel tiba-tiba berteriak pada waktu penyembahan. Dikira manifestasi, ternyata kakinya digigit oleh ular. Ularnya udah mati. Yuk kita doain. Dalam nama Yesus, setiap racun yang ada saat ini dalam nama Yesus kami tolak oleh biru Yesus telah sembuh saat ini juga secara apapun itu dalam nama Yesus kami tolak. Puji Tuhan, setelah diberikan pertolongan pertama dan didoakan, jangankan racunnya, bekas gigitan ularnya saja langsung hilang sama sekali, tidak berbekas. Dialah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Pada waktunya, Tuhan menyediakan sebidang tanah melalui salah seorang jemaat yang diberi kerinduan untuk mempersembahkan tanah miliknya kepada gereja ini. Tanah yang berlokasi di Jalan Firdaus Rais 2 nomor 9 dengan luas 12.000 meter persegi, saat ini telah dibangun gedung Geraha Sungai Yordan Singkawang yang sekarang kita gunakan. Tahun 2002, yaitu tahun ketiga Gereja Sungai Yordan Singkawang, mulai merencanakan untuk membangun gedung gereja. Dengan doa dan keberanian dari Tuhan untuk bertindak dengan iman, panitia pembangunan dibentuk, terdiri dari beberapa jemaat Tuhan yang masih muda, berstatus karyawan dan pelajar. Semua panitia dan jemaat Tuhan dimotivasi untuk mengambil janji iman untuk mendukung dana pembangunan ini. Kas yang dimiliki hanya dalam bentuk angka. Bahan-bahan bangunan pun mulai dipesan dan tukang-tukang mulai bekerja. Tidak ketinggalan tantangan dalam pembangunan ini pun mulai muncul. Dimulai dari izin pembangunan yang tidak disetujui oleh pemerintah, berhubung masyarakat sekitar tidak menyetujui tempat ini untuk dibangun gedung gereja, sampai pada dana pembangunan. Pernah pada waktu membangun, batako yang sudah tersusun dirobohkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak senang tempat ini dibangun. Bahkan Korudi sendiri pernah dijemput oleh aparat keamanan untuk menghadap masyarakat sekitar dan pihak kecamatan. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pun semakin besar. Setiap minggu harus mempersiapkan dana yang tidak sedikit untuk membayar ongkos tukang dan bahan bangunan, sedangkan kas pembangunan minus. Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menghadapi berbagai himpitan dan tekanan dalam pembangunan tersebut. Korudi dan Kak Lia hanya dapat berseru kepada Tuhan. Berseru dan menangis sejadi-jadinya di hadapan Tuhan karena sangat merasakan ketidakberdayaan menghadapi tantangan tersebut. Secara manusia, seringkali muncul keinginan untuk menyerah. Namun Tuhan memberikan kekuatan melalui firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 10. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan, Tuhan juga memberikan nyanyian-nyanyian baru pada waktu mereka menyembah Tuhan. Dan ketika nyanyian-nyanyian baru itu dibawakan dalam ibadah, banyak orang yang diberkati dan dikuatkan kembali. Tantangan yang dialami bukan saja dari masyarakat dan kebutuhan keuangan, namun Tuhan izinkan juga tekanan timbul dari sesama orang percaya yang berkata bahwa Korudi dan Kak Lia terlalu ambisi dan memberikan penilaian-penilaian negatif berhubungan dengan pembangunan ini. Jemaat belum banyak, tetapi gedung yang dibangun terlalu besar. Mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya Korudi dan Kak Lia tidak mempunyai visi membangun gedung gereja untuk menampung jemaat beribadah saja, melainkan bagaimana gedung ini dapat difungsikan menjadi berkat bagi kota Singkawang, bahkan seluruh Kalimantan Barat. Sampai saat ini, gedung Geraha Sungai Yordan bukan saja digunakan untuk beribadah, namun juga digunakan sebagai tempat pelatihan dan seminar bagi hamba-hamba Tuhan di seluruh Kalimantan Barat melalui pelayanan Jordan Ministry yang dibentuk oleh Korudi dan Kak Lia. Dengan visi untuk memperlengkapi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Gedung ini juga digunakan untuk pendidikan melalui sekolah Jordan Kids Education and Caring yang telah memulai aktivitasnya tahun 2012 yang lalu. Korudi dan Kak Lia selalu mengingatkan bahwa semua yang kita dapat, kita nikmati semata-mata karena anugerah Tuhan. Mereka juga memotivasi jemaat untuk terus semangat dan tidak menyerah ketika membuat impian menjadi nyata. Gereja Sungai Yordan Singkawang ada untuk menjadi berkat dimulai dari keluarga, lingkungan sekitar, kota, sampai ke bangsa-bangsa. Kegerakan melalui komunitas sel juga memberi dampak yang luar biasa sehingga penuaian jiwa terjadi. Jemaat Tuhan yang dipercayakan semakin bertambah, dari satu orang bertobat, seisi keluarga datang kepada Tuhan. Seruan ini tidak akan pernah berakhir. 14 tahun pelayanan gereja Sungai Yordan di Singkawang bukanlah karena kekuatan dan kehebatan manusia. Pelayanan gereja Sungai Yordan Singkawang akan terus berlanjut untuk menjalankan visi menjadi serupa dengan Yesus dan misi memberitakan Yesus dan kasih-Nya dimulai dari Singkawang sampai ke bangsa-bangsa hingga seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Sungai Yordan Singkawang.